Halo, Assalamualaikum. Nama saya Riana Isya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Saya share screen dulu. Hukum. Kemudian yang diatur sumber hukum internasional di dalam pasal 38 International Court of Justice, yaitu ada empat dasar hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, kedua ada kebiasaan internasional, ketiga ada prinsip atau asas hukum umum, yang keempat ada putusan pengadilan atau ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi. Kemudian perjanjian internasional. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat, yaitu hard law, dan tidak mengikat, yaitu soft law. Yang termasuk dalam mengikat yaitu adalah treaty, agreement, pact, and convention. Kemudian yang tidak mengikat antara lain adalah charter, declaration, dan resolution. Kemudian perjanjian internasional juga diklasifikasikan sebagai praktek pembentukannya, yaitu ada dua jenis. Ada perjanjian yang melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasian, dan juga ada yang hanya dua tahap saja, yaitu perundingan dan penandatanganan. Yang tiga tahap ini diaturlah perjanjian-perjanjian yang sifatnya penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memilih hak untuk mengadakan suatu perjanjian. Dan yang perjanjian jenis kedua, yang melalui dua tahap saja, itu digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian cepat. Kemudian untuk kebiasaan internasional, tidak semua kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Jadi ada dua ciri. Yang pertama merupakan kebiasaan yang sifatnya umum. Yang kedua, kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Kemudian, menurut George Schwarzenberger, hukum internasional harus mengandung dua elemen. Yang pertama, praktik umum negara-negara. Yang kedua, praktik umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip yang mendasari sistem hukum modern. Tidak terbatas hanya pada asas hukum internasional, melainkan asas hukum pada umumnya. Kemudian ada sumber hukum tambahan, yaitu jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan di samping sumber hukum utama. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk pembuktian adanya kaidah hukum internasional dengan berkaitan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional atau yang lainnya. Kemudian ada pendapat ahli hukum. Pendapat ahli hukum internasional terkemuka yang berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian mereka, publikasi, maupun dalam kaitan dengan kedudukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional seperti International Law Association, Institut de Droit International, dan termasuk tim kerja hukum dalam berbagai organisasi dan pemerintah dari para ahli demikian itu. Jadi dari 4 sumber hukum internasional yang diatur dalam pasal 38 ICJ ini, ada 3 jenis sumber hukum utama, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip atau asas hukum umum. Yang itu termasuk sumber hukum primer. Yang kedua ada sumber hukum tambahan, yaitu putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi.